Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat dengan saya Pendeta Dale Sompotan lewat channel ini. Kita baru masuk dalam pelajaran yang kedua dari rangkaian pelajaran Sekolah Sabat kita yang berjudul Pendidikan dalam Triwulan ini. Dan sebelum kita akan membahas pelajaran yang kedua ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang padamu, memohonkan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, manakala kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti pelajaran ini, dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum lanjut, kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kita. Jangan lupa untuk subscribe channel ini apabila Anda belum subscribe. Lalu berikan tanda like dan share pelajaran ini untuk jadi berkat bagi orang lain. Anda juga bisa berkomen untuk bertanya berkaitan dengan materi pelajaran Sekolah Sabat kita saat ini. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita yang kedua ini adalah keluarga. Dan ayat-ayat Alkitab yang menjadi landasan bagi pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini cukup banyak. Saya akan sampaikan Kejadian 3 ayat 1-15, 2 Korintus 4 ayat 6, Lukas 1 ayat 26 sampai 38, Matius 1 ayat 18 sampai 24, Efesus 4 ayat 15, 1 Yohanes 3 ayat 18, dan Ulangan pasal 6. Sementara untuk ayat hafalannya terdapat di dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saya ingin dahului pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini dengan membacakan satu kutipan yang penting yang boleh menjadi pembuka wawasan kita menyangkut pendidikan dalam Alkitab. Dicatat oleh Ellen G. White dalam Alpha dan Omega jilid 5 halaman 59. Kutipan ini seperti berikut. Sejak zaman purbakala, orang-orang yang setia di kalangan Israel selamanya memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan orang-orang muda. Tuhan telah menyuruh supaya semenjak bayi, anak-anak diberi pelajaran tentang kebaikannya dan kebesarannya. Teristimewa sebagaimana yang dinyatakan dalam hukumnya dan yang ditunjukkan dalam sejarah Israel. Nyanyian, doa, dan pelajaran dari Alkitab harus disesuaikan dengan pikiran yang sedang berkembang. Ibu dan bapa harus mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa hukum Allah adalah kenyataan tabiatnya, dan bahwa sementara mereka menerima asas-asas hukum itu ke dalam hati, peta Allah pun tertera dalam pikiran dan jiwa. Sebagian besar dari pengajaran ini dilakukan secara lisan, tetapi anak muda belajar juga membaca tulisan Ibrani dari gulungan surat Alkitab Perjanjian Lama terbuka untuk mereka pelajari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi betapa pentingnya penekanan di sini menyangkut pendidikan dalam keluarga itu. Nah, kita akan melihat kemudian apa kata Alkitab menyangkut pendidikan dalam keluarga ini. Karena kita ketahui bersama bahwa sepanjang kehidupan kita, kehidupan ini merupakan satu sekolah, satu tempat di mana kita belajar dan belajar secara terus-menerus. Dan yang paling penting yang harus kita pelajari adalah pelajaran tentang kebenaran, yang sumbernya adalah dari Alkitab. Wadah untuk mempelajari hal itu tidak lain adalah keluarga. Karena semenjak keluarga ini didirikan pada penciptaan dunia ini di Taman Eden, yaitu keluarga yang pertama, keluarga Adam dan Hawa, sistem pendidikan ini didirikan. Dan memang pusatnya itu ada di dalam keluarga. Dan Allah juga menyampaikan kepada kita bahwa sistem pendidikan yang dilembagakan pada permulaan dunia ini harus menjadi contoh untuk manusia sepanjang zaman. Sebagaimana ilustrasi tentang prinsip-prinsipnya sebuah sekolah percontohan yang didirikan di Eden, rumah tinggal orang tua kita yang pertama. Jadi pendidikan Kristen adalah sebuah komitmen untuk mendidik keluarga-keluarga dan anggota-anggota dalam doktrin,
dalam peribadatan, dalam ajaran, dalam persekutuan, dalam evangelisasi, dalam pelayanan. Jadi disinilah peran daripada keluarga itu, di mana kita harus menjadikan rumah tangga itu sebagai sekolah yang teramat penting di dalam kehidupan ini untuk membina karakter seseorang untuk menjadi seperti Allah. Mari kita lihat contoh daripada Yesus sendiri ketika dia berada di atas dunia ini pada kedatangannya yang pertama kali. Bagaimana masa kanak-kanak Yesus, Alkitab memberikan kepada kita cukup uraian, tidak banyak memang, tetapi ada uraian tentang masa kecil daripada Tuhan Yesus. Kita melihat di sana di dalam Lukas 1 ayat 26, Lukas 1 ayat 46, Matius 1:18 ada 3 uraian bagaimana masa kecil dari Tuhan Yesus. Nah, kita menemukan bahwa melalui beberapa ayat Alkitab itu kita dapat melihat bahwa Maria maupun Yusuf keduanya adalah orang Yahudi, dan mereka adalah orang tua orang Yahudi yang setia, yang berusaha hidup dalam ketaatan hukum-hukum dan firman Allah. Dan memang ketika Tuhan datang kepada mereka serta memberitahukan kepada mereka tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka, mereka dengan setia melakukan apa yang disampaikan kepada mereka. Jadi di sini kita melihat bahwa penurutan dari Yusuf dan Maria ini sudah datang, sudah ada sejak semula ketika diberitahukan kepada mereka bahwa akan dilahirkan seorang anak manusia yang merupakan juru selamat atau Immanuel dari dunia ini. Ellen White memberikan sedikit kutipan menyangkut hal ini di dalam Alfa Omega Jilid 5 halaman 60, disebutkan seperti ini. Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembahyang. Ibunya lah gurunya manusia yang pertama. Dari bibir ibunya dan dari gulungan surat-surat nabi ia mempelajari hal-hal semawi. Justru sabda yang difirmankannya sendiri kepada Musa dan untuk orang Israel, kini diajarkan kepadanya di pangkuan ibunya. Ketika ia meningkat dari masa kanak-kanak ke masa muda, ia tidak berusaha belajar di sekolah rabi-rabi. Ia tidak memerlukan pendidikan yang diperoleh dari sumber semacam ini, sebab gurunya lah ialah Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus sejak dia kanak-kanak, gurunya yang pertama itu adalah ibunya yang mengajarkan perkara-perkara semawi. Walaupun yang diajarkan tentunya adalah hal yang dia sudah sampaikan kepada bangsa Israel sejak zaman dahulu, sekarang diulangi oleh ibunya. Dan selanjutnya ketika dia besar, maka dia belajar langsung daripada gurunya, yaitu Allah sendiri. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua itu adalah harus menjadi guru yang setia kepada anak-anaknya. Dan bentuk kesetiaan ini harus diimplementasikan dalam suatu komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Kenapa komunikasi ini penting? Karena di dalam komunikasi yang baik, maka informasi penting, pengajaran penting dapat tersampaikan dengan baik. Bisa saja informasinya sangat penting, tetapi komunikasinya tidak terlalu lancar atau ada hambatan dalam segi menyampaikan akan informasi itu. Nah, pekabaran firman Tuhan ini, pengajaran ini yang harus keluar dari mulut orang tua untuk disampaikan kepada anak harus juga memperhatikan yang namanya komunikasi ini. Disebutkan bahwa dalam hal yang nyata, pendidikan di semua tingkatan adalah komunikasi. Guru adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan hikmat, informasi dan berbagai fakta untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya ketika menyampaikan itu diperlukan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengkomunikasikan akan pelajaran itu. Nah, pada sisi yang lain, walaupun guru memiliki semua pengetahuan itu, keterampilan yang mengajar yang baik bukan hanya kemampuan berkomunikasi saja. Jadi sangat penting bagaimana membangun satu kemampuan untuk menyampaikan komunikasi lewat keterampilan untuk mengajar. Ellen White kembali menuliskan di dalam seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 196 sebagai berikut. Guru sejati dapat membagikan kepada murid karunia yang sangat berguna, yaitu karunia pergaulan.
adalah benar bagi anak laki-laki dan perempuan, lebih-lebih bagi orang muda dan anak-anak, bahwa hanya bila mana kita berhubungan melalui simpati kita bisa mengerti mereka, dan kita perlu mengerti untuk memperoleh manfaat yang paling efektif. Jadi ingat di sini bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana orang tua menunjukkan sebagai guru ya, menunjukkan satu simpati kepada anak-anak. Karena anak-anak itu juga perlu, bahkan sangat rindu untuk didengar oleh orang tua. Dengan kata lain bahwa pekerjaan mengajar yang baik juga berfungsi pada tingkat emosi dan pribadi. Dalam hal keluarga sebagai satu sekolah, ini sangatlah penting. Sebuah hubungan yang baik haruslah dibuat antara guru dan murid. Dan hubungan dibangunkan dan dikembangkan melalui yang namanya komunikasi. Allah berkomunikasi dengan kita sebagai manusia, maka para orang tua pun harus berkomunikasi dengan baik dan lancar kepada anak-anaknya. Meluangkan waktu untuk menabur benih komunikasi yang tepat tidak hanya menyiapkan anggota pada satu hubungan pribadi dengan Kristus, tetapi juga menolong untuk mengembangkan hubungan antar pribadi dalam rumah tangga. Jadi ketika kita menyampaikan pengajaran kepada anak-anak kita, bukan hanya kita menyampaikan pengajaran untuk membangun hubungan komunikasi dengan Allah, tapi juga untuk membangun hubungan komunikasi yang terbuka di antara sesama anggota keluarga. Kita lihat betapa pentingnya di sini peranan daripada orang tua. Ayah dan ibu sangat berperan ketika akan mendidik anak-anak mereka. Itulah sebabnya di dalam Efesus 6 ayat 4 diingatkan kepada bapak-bapak khususnya, hai bapak-bapak, janganlah bangkit amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lalu kepada ibu-ibu, di dalam Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Di sini kita bisa melihat bagaimana orang tua, bapak dan ibu memiliki peranan yang sangat penting. Itulah sebabnya ada nasihat khusus yang disampaikan kepada bapak-bapak dan kepada ibu-ibu. Para orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat mengagumkan untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Ayah sebagai seorang kepala keluarga, dan keluarga itu adalah sebuah ruang anak-anak, baik itu di gereja, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi jika seorang ayah menjadi lemah, tidak bertanggung jawab, tidak memiliki kecakapan, selanjutnya keluarga, gereja, sekolah, bahkan masyarakat juga akan turut menjadi lemah. Demikian pula ibu. Ibu memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Mereka memiliki pengaruh yang hebat untuk mempertajam karakter anak-anak dan membangun suasana hati dan perangai di rumah. Para ayah haruslah melakukan apa yang dapat mereka lakukan untuk bekerja sama dengan ibu dalam pendidikan anak-anak ini. Jadi para orang tua Kristen memiliki satu kewajiban moral untuk menyediakan satu model Alkitabiah tentang Kristus dan jemaat melalui perilaku mereka. Jadi di sini disebutkan bagaimana perilaku orang tua juga sangat penting untuk dicermati, karena itulah yang dilihat oleh anak-anaknya. Sebelum anak-anak Israel masuk ke tanah perjanjian, Musa, kita ambil contoh Musa di sini, berbicara kepada mereka kembali, menghitung dan menceritakan kembali hal-hal ajaib bahwa Tuhan telah menuntun mereka, dan Dia mengingatkan mereka berulang-ulang untuk tidak melupakan. Ya. Nah, poin penting di sini adalah bahwa dalam kitab Ulangan merupakan wasiat dan keinginan Musa yang terakhir, dan itu ditulis berulang-ulang. Ya. Jadi orang tua harus mengingatkan pendidikan kepada anak berulang-ulang. Ya. Kata-kata yang tepat mungkin adalah jangan kamu lupa, jangan lupa. Ya. Harus mengingatkan berulang-ulang kepada anak-anak bagaimana pentingnya pendidikan di dalam rumah tangga. Saya ingin mengakhiri dengan membaca kutipan Roh Nubuat yang tertulis di dalam seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 257. Guru pertama sang anak adalah ibu. Selama masa yang sangat rentan atau mudah terpengaruh, perkembangan yang paling cepat, pendidikannya terutama terletak di tangan ibu. Ini satu hal yang penting untuk diingat oleh para ibu, bahwa pendidikan seorang anak yang pertama terletak di tangan ibu. Kerjasama harus dimulai antara ayah dan ibu di dalam kehidupan rumah tangga, dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ke atas para ayah dan ke atas para ibu diletakkan tanggung jawab untuk mendidik
anak-anak pada permulaan akan kehidupan mereka dan juga pada umur-umur selanjutnya. Jadi ini harus diingat oleh para orang tua bahwa terletak di tangan mereka lah pendidikan anak-anak itu untuk membangun karakter, untuk menjadi seperti Kristus. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini yang temanya adalah keluarga. Kita sudah melihat bagaimana pendidikan Alkitab di dalam rumah tangga. Semoga ini boleh bermanfaat. Sebelum kita akan berpisah, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe itu gratis, mudah dan gampang. Anda tinggal tekan tombol subscribe di bawah dari video ini, tulisan berwarna merah kalau Anda belum subscribe, dan berikan juga like untuk video ini, komen untuk berdiskusi tentang materi yang kita bawakan, dan jangan lupa untuk share ini untuk jadi berkat juga bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin.